Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, nama dan tempat dalam video ini saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Keluarga Tumbal Persaingan. Pagi itu keluarga Pak Rahman sedang sarapan bersama. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Keluarga Pak Rahman terdiri dari Pak Rahman, Ibu Rahman, Zaki 18 tahun, Ardian 16 tahun, Fiona dan Fioni 14 tahun kembar. Juga kakek dan nenek mereka yang tinggal di rumah besar tersebut. Pak Rahman berusia 43 tahun. Dan hanya selisih 2 tahun dengan usia istrinya. Pak Rahman ini lumayan sukses dalam berbisnis. Dia mempunyai peternakan ayam yang sangat besar, punya perkebunan yang sangat luas dan juga usaha yang lainnya. Dan Bu Rahman juga mempunyai usaha sendiri. Jadi makin bertambahlah pundi-pundi uang keluarga itu. Keluarga Pak Rahman ini sangat ramah, baik dan sering ikut kumpul-kumpul bersama warga. Selalu ikut kerja bakti di lingkungannya. Bahkan setiap hari Jumat mereka akan membagi-bagikan sembako lengkap kepada para warga sekitar dan tetangga-tetangganya. Sebab itulah keluarga Pak Rahman sangat dihormati dan disayangi para warga. Bagaimana kalau hari ini kita jalan-jalan ke perkebunan? Usul Ardian. Pak Rahman melirik istrinya meminta pendapat tentang keinginan anak-anak mereka. Bu Rahman tersenyum manis sambil membalas tatapan suaminya. Baiklah, hari ini kita pergi ke perkebunan, jawab Pak Rahman akhirnya yang langsung disambut teriakan kegirangan anak-anaknya. Hore! Ujar ketiga anaknya. Sementara Zaki cuma terdiam, karena memang Zaki sudah sangat sering ke perkebunan ayahnya itu sendirian. Kamu tidak ikut, Ki? Tanya Pak Rahman yang melihat Zaki diam saja. Tidak, Bah. Ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Jadi aku di rumah saja, jawab Zaki. Sementara adik-adiknya langsung pergi ke kamar mereka masing-masing untuk menyiapkan segala sesuatu yang harus dibawa ke perkebunan. Tak lupa juga mereka membawa pelampung, ban dalam untuk truk, karena tak jauh dari perkebunan ada danau yang sangat indah. Rencananya mereka juga akan mandi di sana. Bah, semuanya sudah siap nih, ujar Ardian. Iya, kita tunggu mama dan adik-adikmu dulu, jawab Pak Rahman seraya mengambil sebuah pisang mahuli. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya ibu dan adik-adiknya muncul juga. Ibu mereka membawa banyak makanan dan alas untuk duduk. Sementara Fiona dan Fioni membawa beberapa pakaian ganti dan juga buku-buku. Setelah semua barang siap dan mereka juga sudah siap, Pak Rahman langsung mengajak mereka untuk keluar rumah. Di halaman sudah terparkir mobil milik Pak Rahmat. Singkatnya mereka pun berangkat. Perjalanan ke perkebunan itu memakan waktu sekitar setengah jam lebih. Bah, bagaimana dengan Pak Puji? Apa dia masih bersikeras untuk mengambil lahan itu? Padahal kan memang benar, lahan itu memanglah milik Abah. Pak Puji itu memang sepertinya sangat tak menyukai kesuksesan kita sekarang.
Ucap Bu Rahman seraya menatap lurus ke depan. Biarlah mah, pemilik lahan sebelumnya juga sudah mengatakan kalau memang lahan itu Abah yang membelinya secara sah. Bahkan kami juga sudah memperlihatkan surat-suratnya. Tapi sepertinya Pak Puji tidak mau tahu dan tetap bersikeras mau memenjarakan Abah. Kita lihat saja nanti mah, siapa yang salah dan siapa yang benar, jawab Pak Rahman. Memang akhir-akhir ini Pak Rahman sedang menghadapi masalah yang lumayan rumit, karena masalah itu sendiri datangnya dari Pak Puji, yang merupakan kakak ipar dari Pak Rahman. Sebenarnya mereka memang sama-sama pengusaha, mempunyai banyak sekali perkebunan dan lain-lain. Tapi entah kenapa Pak Puji begitu iri pada Pak Rahman. Mungkin karena usaha Pak Rahman memang dirintisnya sendiri. Tidak seperti Pak Puji yang hanya menjalankan usaha milik mertuanya, yaitu nenek dan kakek yang tinggal di rumah Pak Rahman. Itu pun ia dapatkan dengan cara curang. Lalu setelahnya mereka membiarkan ayah dan ibunya pergi dari rumah. Hingga akhirnya Pak Rahman membawa keduanya untuk tinggal bersama di rumah besarnya yang sekarang ini ia tempati. Tak terasa mobil yang dikendarai mereka sudah memasuki jalan perkebunan. Dimulai dengan perkebunan sawit di sepanjang jalan, hingga akhirnya mereka pun mulai memasuki jalanan yang di sisi jalannya terdapat jajaran pohon karet. Ardian dan kedua adik kembarnya Fiona dan Vioni asik menikmati pemandangan pohon-pohon karet dan beberapa orang yang sedang menuri atau menyadap karet. Beberapa saat kemudian mereka sampai di halaman sebuah rumah kecil. Rumah kecil yang biasanya digunakan Pak Rahman beristirahat setelah berkeliling kebun. Saat baru turun dari mobil, Pak Rahman disambut oleh beberapa orang bapak-bapak yang bekerja sebagai pemotong rumput di perkebunan. "Apa kabar, Pak?" sapa Pak Rahman seraya tersenyum ramah. "Alhamdulillah baik, Pak," jawab mereka bersamaan. "Mau memeriksa perkebunan ya, Pak?" tanya salah satu seorang bapak-bapak. "Tidak, Pak, ini saya kemari mau berlibur. Anak-anak rindu suasana perkebunan," jawab Pak Rahman seraya menyalami beberapa orang bapak-bapak tersebut. Tak lupa Pak Rahman juga menyelipkan beberapa lembar uang kertas di saku orang-orang itu. "Selamat bekerja, Pak. Maaf jika kedatangan kami ini agak mengganggu," ucap Pak Rahman dengan ramah. "Ah, Bapak bisa saja. Ini kan perkebunan milik Bapak. Kapan saja Bapak mau datang, tidak apa-apa, Pak," jawab salah seorang bapak-bapak sambil tersenyum. Setelah bapak-bapak tadi pergi, Pak Rahman menanyakan mau tempat yang di mana. Dan jawaban anak-anaknya sudah pasti di dekat danau. Jadilah Pak Rahman, Bu Rahman, dan ketiga anaknya itu berjalan sambil membawa barang-barang mereka ke dekat danau. Sesampainya di sana, Ardian segera memompa alat pelampungnya. Setelah semuanya siap, ketiga anak-anaknya mulai masuk ke air. Sementara Pak Rahman dan Bu Rahman duduk dan merapikan barang bawaannya. Dari tempat mereka berdua duduk, mereka melihat jelas pemandangan dan anak-anak mereka yang terlihat riang gembira bermain di air. "Bah, bagaimana tanggapan dari kakakmu atas tindakan Pak Puji, Bah?" tanya Bu Rahman. "Seperti yang kita tahu, Mah, kakakku itu sangat takut sama Pak Puji. Dia mengiyakan serta membenarkan apapun yang dikatakan atau yang dilakukan oleh suaminya," jawab Pak Rahman seraya berbaring. Ia berusaha memejamkan matanya. "Tapi nanti jika aku sudah benar-benar muak dengan mereka, aku akan menuntut balik mereka ke polisi," ujar Pak Rahman kemudian. Setelah berkata seperti itu, Pak Rahman mulai terlelap. Ia bahkan sudah mulai hanyut ke dalam mimpinya.
Di dalam mimpinya Pak Rahman tengah berada di sebuah rumah kecil bersama istri dan anak-anaknya. Belum sempat Pak Rahmat bertanya pada anak-anaknya, tiba-tiba datang ribuan lintah hitam yang langsung naik ke kaki mereka. Lintah-lintah itu datang dari segala penjuru rumah tersebut. Pak Rahman melihat anak-anak dan istrinya berteriak histeris meminta tolong karena sudah digigit oleh lintah-lintah itu. Pak Rahman ingin sekali menolong keluarga kecilnya, namun ia sendiri pun sudah digigit oleh banyak sekali lintah. Mungkin saat itu ada ratusan lintah yang memenuhi kaki dan badannya. "Hah?" ujar Pak Rahman terbangun. Ia kemudian menarik nafas lega karena semua itu hanyalah mimpinya. "Ada apa, Bah?" tanya Ibu Rahman. "Tidak apa-apa, Mah. Aku hanya bermimpi buruk," jawab Pak Rahman. "Mimpi buruk di siang hari begini," gumam istrinya. Pak Rahman mengangguk seraya membuka tutup botol minuman. Menjelang malam mereka berlima baru sampai di rumah. Wajah anak-anaknya terlihat riang bergembira. Masih ada sisa tawa di bibir mereka. Sementara Pak Rahman terlihat agak murung setelah mendapat mimpi buruk tadi siang. "Bah, tadi ada Paman Puji kemari. Dia memberikan sepucuk surat ini untuk Abah," ujar Zaki seraya menyerahkan sebuah amplop yang masih rapi. Pertanda jika Zaki tidak membuka dan membaca isi surat tersebut. Pak Rahman segera menuju ke dalam kamarnya. Ia membuka isi amplop itu, lalu mulai membacanya. Ternyata isi surat itu adalah sebuah ancaman oleh Pak Puji pada Pak Rahman. "Apa sih maunya ini orang?" bentak Pak Rahman. "Siapa, Bah?" tanya Bu Rahman yang ternyata sudah berada di ambang pintu seraya menatap suaminya. Sebagai jawabannya, Pak Rahman menyerahkan surat yang ia pegang pada istrinya. Dan sesaat setelah Bu Rahman membaca isi surat itu, ia juga dibuat geram oleh kata demi kata di dalam surat tersebut. "Terlaluan, mereka pikir mereka itu siapa? Bisa mengancam-ngancam kita dengan hal-hal seperti ini," kata Bu Rahman geram. "Lalu menurutmu bagaimana? Apa memang sebaiknya kita mengalah saja, Mah?" tanya Pak Rahman meminta pendapat pada istrinya. "Jangan, Bah, kita sudah sangat sering mengalah pada mereka. Bahkan saat ibu dan ayah diusir dari rumah mereka sendiri. Kalau kita menurutinya kali ini, mereka pasti akan menuntut lebih banyak dan lebih gila lagi, Bah. Lebih baik kita lawan balik mereka," ujar Bu Rahman. Dipikir-pikir memang benar perkataan istrinya itu. Mereka sudah sangat sering mengalah pada Pak Puji dan istrinya. Pak Rahman juga pernah mengikhlaskan proyek besar miliknya, dirampas atau diambil alih paksa oleh Pak Puji, dan beberapa hal lainnya. Namun sepertinya mereka tidak juga puas untuk menjatuhkan Pak Rahman dan keluarganya. "Kau benar, Mah. Aku akan melawan balik Pak Puji. Dan aku sangat yakin aku pasti bisa memenangkan ini," ujar Pak Rahman. Malam itu Pak Rahman kembali bermimpi aneh. Kali ini ia melihat di kepala anak-anak dan istrinya begitu banyak kutu. Bahkan karena saking banyaknya kutu-kutu itu bertumpuk-tumpuk sampai bahu mereka. Dan kemudian Pak Rahman kembali terbangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh wajah hingga tubuhnya. Pak Rahman kembali bisa bernafas lega karena semua itu hanya mimpinya. Keesokan harinya ia berpamitan pada Bu Rahman untuk menemui rekan bisnisnya yang akan ikut bersamanya melawan Pak Puji. Sore harinya Pak Rahman pulang dengan wajah cerah. "Bagaimana, Bah?" tanya istrinya seraya memberikan segelas kopi jahe pada suaminya. "Sangat bagus, Mah.
rekan-rekanku semuanya termasuk si pemilik pertama lahan itu juga akan datang dan melaporkan atas apa yang sudah dilakukan Pak Puji. Tinggal menunggu hari, Mah. Kita akan melihat bagaimana hasilnya nanti, jawab Pak Rahman sambil tersenyum. Syukurlah, Bah. Semoga dengan ini mereka akan berhenti berbuat sesuka hati mereka pada kita, ucap Bu Rahman. Malam harinya Pak Rahman kembali bermimpi aneh lagi. Ia terbangun dengan keringat dingin yang membasahi wajah serta tubuhnya itu. Mimpi buruk lagi, Bah? Tanya istrinya yang juga ikut terbangun karena teriakan suaminya yang lumayan membuatnya kaget. Pak Rahman menghela nafas panjang, lalu ia mengangguk. Entah kenapa akhir-akhir ini aku jadi sering bermimpi buruk, Mah, ucap Pak Rahman lalu meneguk segelas air putih. Mungkin Abah kecapean, jadi saking pulasnya tertidur, makanya Abah bermimpi yang aneh-aneh, kata istrinya menenangkan. Disingkat jadi 3 hari kemudian, sekitar jam 2 siang Pak Rahman pulang dengan wajah cerah gembira. Ternyata laporan ia dan rekan-rekannya diterima, dan singkatnya Pak Puji resmi jadi tersangka. 1 bulan berlalu. Minggu pagi Pak Rahman bersama anak-anak dan istrinya tengah duduk santai di halaman depan rumah. Tiba-tiba ada tamu yang datang, yang ternyata itu adalah Bu Puji. "Puas kau sekarang, Rahman?" bentaknya. Pak Rahman menanggapi bendakan kakak perempuannya itu dengan wajah tersenyum. "Itu sebagai pelajaran buat kalian, agar lain kali jangan hendak berbuat semena-mena pada orang lain. Ingat, Kak, kami ini juga manusia, yang jika terus-menerus diperlakukan tidak baik, maka terpaksa kami akan melawan. Jadi tolong, jangan salahkan kami dalam hal ini. Lebih baik kakak dan kakak ipar merenungi kesalahan-kesalahan kalian sendiri. Jadikan semuanya sebagai pelajaran," ujar Bu Rahman. Pipi Bu Rahman memerah setelah ditampar oleh Bu Puji. "Ingat, kalian akan menyesal. Dulu kau memang adikku, saudaraku, dan dimulai saat ini kita sudah tidak ada hubungan saudara lagi. Karena uang dan harta tidak mengenal saudara," ujar Bu Puji sebelum pergi meninggalkan rumah keluarga Pak Rahman. "Mereka yang bilang begitu. Sejak dulu kita selalu membantu mereka, dan sudah sangat sering sekali aku mengalah. Coba andai kita posisi yang terbalik, belum tentu kakakmu itu mau membantu kita," cetus Bu Rahman. 3 hari setelah kedatangan Bu Puji ke rumah besar milik Pak Rahman, keluarga itu mulai diteror sesuatu yang tak kasat mata. Kadang-kadang ada yang seperti melempar sesuatu ke kaca, terus kacanya terdengar seperti pecah. Tapi setelah dicek ternyata tidak ada apa-apa di sana. Malam itu Zaki yang baru pulang dari rumah temannya terpaksa harus mendorong motornya yang mati mendadak di tengah jalan sepi. Dari kejauhan ia melihat sebuah bayangan hitam menuju ke arahnya. Dan tiba-tiba, brak! Ada mobil kijang dari arah belakang dan entah kenapa tiba-tiba langsung menabrak Zaki. Untungnya Zaki terpental ke sisi jalan yang penuh rumput lembut, dan hanya motornya yang lumayan rusak. Dan parahnya orang yang menabrak itu malah pergi meninggalkan Zaki sendirian. Tanpa memikirkan motornya, Zaki berlari agar bisa lebih cepat sampai rumah. Sementara di rumah kedua orang tuanya dan 3 adiknya sedang makan bersama. Dan setelah makan, Pak Rahman langsung duduk ke ruang keluarga. Tiba-tiba di sana Pak Rahman menggigil. Hingga beberapa saat kemudian ia memuntahkan semua isi perutnya di sana. Dan ada yang aneh, yaitu seekor belatung hidup yang bergerak-gerak di antara muntahannya itu. "Abah kenapa?" tanya Bu Rahman cemas. "Tidak apa-apa, Mah.
Aku hanya tiba-tiba tidak enak badan, jawab Pak Rahman. Ya sudah, Abah istirahat saja, ucap Bu Rahman seraya membantu suaminya untuk berdiri. Setelah Pak Rahman dibaringkan di atas tempat tidur, ia mulai merasakan rasa sesak di dadanya. Mah, kenapa rasanya ada angin yang masuk ke dadaku? Tanya Pak Rahman dengan wajah yang menahan sakit. Angin? Gumam Bu Rahman seraya meraba bagian dada dan punggung suaminya. Punggung dan dadaku rasanya seperti ada lubangnya, Mah, rinti Pak Rahman. Tidak ada lubang ataupun angin, Bah. Punggung dan dada Abah baik-baik saja, ucap Bu Rahman menenangkan suaminya. Namun tiba-tiba terdengar teriakan si kembar dari arah pintu utama. Bu Rahman segera berlari ke arah keluar kamar untuk memeriksa apa yang terjadi pada anak-anaknya. Saat ia tiba di pintu utama, terlihat anak-anaknya bersembunyi dengan wajah ketakutan di bawah meja. Sementara pintu utama itu terbuka dengan sangat lebar. Bu Rahman berjalan ke arah luar dan ia celingukan melihat ada apa. Tapi di luar tidak ada apa-apa. Hanya angin yang berhembus lembut namun dinginnya menusuk sampai ke tulang, sehingga mampu membuat bulu kuduk Bu Rahman berdiri. Dari arah gelap ia melihat seseorang berjalan ke arah rumah. Dan setelah terkena cahaya lampu halaman, ternyata itu adalah Zaki yang baru pulang dengan berjalan kaki. Zaki, ada apa dengan motormu? Kenapa jalan kaki? Bu Rahman mulai menghujani anak sulungnya itu dengan pertanyaan. Tadi aku hampir celaka, Mah. Motornya aku tinggal karena sudah rusak. Dari awal memasuki jalan sepi, aku sudah merasa kalau ada yang memperhatikanku. Dan tiba-tiba motorku mati. Padahal baru saja aku servis ke bengkel. Setelah sekitar beberapa saat, aku berjalan sambil mendorong motorku. Dari arah belakang muncul mobil yang langsung menabrak motorku. Untungnya aku gak apa-apa, jawab Zaki. Syukurlah kamu gak apa-apa, Nak, ucap Bu Rahman. Shhh. Angin berhembus masuk ke dalam rumah. Bu Rahman cepat-cepat menutup pintu dan langsung menyuruh anak-anaknya untuk tidur. Tadi ada perempuan di sana, Mah, ucap Fiona menunjuk ke pintu. Aduh, Mah, sakit, teriak Pak Rahman dari dalam kamarnya. Bu Rahman segera berlari ke arah kamar suaminya. Ternyata Pak Rahman sudah berguling-guling di lantai karena kesakitan. Ya Allah, Bah, istighfar, Bah, ucap Bu Rahman sambil mengelus-ngelus punggung suaminya. Abah kenapa, Mah? Tanya Zaki yang sudah sedari tadi mengikuti ibunya masuk ke dalam kamar. Mama tidak tahu, Ki. Setelah makan, abahmu memang sudah tidak enak badan, jawab ibunya. Zaki mendekati ayahnya. Ia ikut mengelus punggung Pak Rahman. Ah, iri Zaki. Kenapa, Ki? Tanya ibunya. Panas, tubuh Abah terasa sangat panas, jawab Zaki seraya memperlihatkan telapak tangannya yang memerah seperti habis memegang bara api. Bu Rahman mengerutkan keningnya antara percaya dan tidak dengan apa yang sudah ia lihat. Tapi Mama tidak merasakan apa-apa, Ki, ujar ibunya. Mama memang tidak bisa merasakannya langsung, jawab Zaki seraya mengambil botol air di dalam tas yang masih ia bawa. Lalu Zaki meminumkan air tersebut pada ayahnya. Pak Rahman terbatuk berulang kali hingga ia memuntahkan begitu banyak darah kental dari mulutnya. Astaga, air apa yang kamu berikan pada ayahmu? Bentak Bu Rahman pada Zaki. Itu air dari guruku, Ma. Dia bilang ada yang ingin berniat jahat pada keluarga kita,
dan untuk berjaga-jaga kalau-kalau ada sesuatu yang buruk terjadi di antara kita. Beliau memberikan air ini padaku, jawab Zaki pelan. Dan setelah muntah darah yang begitu banyak, keadaan Pak Rahman menjadi lebih baik. Ia bangun dan berjalan ke atas tempat tidur, juga mengelap bekas darah di mulutnya. "Abah sudah tidak apa-apa, Bah?" tanya Zaki. Pak Rahman tersenyum sambil mengangguk pelan. "Sekarang Abah merasa lebih baik," jawab Pak Rahman. "Terima kasih, Nak," ucap ibunya yang tadi sempat memarahinya. "Ya, Mah, tidak apa-apa." Keesokan paginya saat mereka sekeluarga tengah menikmati sarapan, tiba-tiba kakeknya Zaki, ayah dari Pak Rahman, terjatuh dari kursinya dan seketika terbatuk-batuk sambil memegangi dadanya. "Kakek, kenapa?" tanya Fiona. "Ardian, bawa adik-adikmu masuk ke dalam kamar," perintah Ibu Rahman. "Bawa ke rumah sakit," ujar Pak Rahman seraya berusaha mengangkat tubuh tua renta milik kakeknya Zaki. "Ini bukan penyakit medis, Bah," ucap Zaki. "Abah bilang cepat bawa ke rumah sakit," potong Pak Rahman. Zaki menghela nafasnya, lalu segera mengambil kunci mobil ke dalam kamar ayahnya. Perjalanan ke rumah sakit itu memakan waktu kurang lebih 30 menit. Zaki mengemudi mobil ayahnya dengan kecepatan penuh. Ia menyalip beberapa mobil di depannya agar bisa sampai ke rumah sakit tepat waktu. Dan beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah sakit. Namun sudah terlambat. Kakeknya Zaki sudah meninggal dunia. Keluarga Pak Rahman berduka. Namun anehnya pada saat pemakaman dan acara 3 harian di rumah Pak Rahman, Bu Puji tidak sekalipun datang. Sementara malam ke-7 hari setelah meninggalnya kakeknya Zaki, Zaki sudah berada di rumah gurunya. Gurunya ini bekas mengajar di sekolahannya dulu, tapi sekarang karena sudah terlalu tua beliau pensiun. Di rumah itu Zaki banyak melihat koleksi peci, sarung dan beberapa kaligrafi tergantung rapi di dinding. Dan di atas sebuah meja kecil Zaki melihat sesuatu terbungkus kain kafan. "Apa itu, Pak?" tanya Zaki. Pak Abidin, sebut saja begitu, menoleh ke arah meja kecil yang ditunjuk oleh Zaki. "Itu kiriman," jawab Pak Abidin sambil tersenyum. Zaki mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti arah pembicaraan Pak Abidin. "Maksudnya kiriman apa, Pak?" tanya Zaki. "Malam kemarin Bapak mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik meninggalnya kakekmu itu. Rupa-rupanya ada yang tidak suka jika Bapak ikut campur pada masalah yang tengah keluargamu hadapi ini," kata Pak Abidin seraya menyeruput kopinya yang sudah mulai dingin. "Lalu siapa yang meneror keluarga kami, Pak?" tanya Zaki. "Bapak tidak tahu pasti, dan Bapak tidak ingin omongan Bapak ini bisa jadi fitnah nantinya," jawab Pak Abidin. "Jika kamu ingin tahu, cari tahulah sendiri. Tapi tentunya kau harus berhati-hati, karena orang ini tidak main-main. Dia ingin sekali memusnahkan keluargamu," lanjut Pak Abidin. Zaki sedikit takut setelah mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Pak Abidin itu. "Boleh saya buka isinya, Pak?" tanya Zaki. Pak Abidin mengangguk, namun baru menyentuh sedikit tiba-tiba benda itu terbakar dengan sendirinya dan hangus menjadi abu. Zaki terperangah antara takjub dan takut melihat kejadian aneh itu. Pak Abidin tertawa kecil. Tawanya ringan dan renyah terdengar. "Mereka tidak ingin kita mengetahui isinya," kata Pak Abidin sebelum beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam sebuah kamar. Setelah beberapa saat, Pak Abidin keluar lagi dengan membawa sesuatu di tangannya, mirip seperti gulungan kertas. "Aku merawat benda ini sudah hampir separuh dari usiaku sekarang.
Dan aku percaya benda ini benar-benar bagus untuk dipasang di kamar, dan ini untuk ditaruh di bawah bantal. Sayangnya aku hanya punya satu. Jika kau mau, ambillah, ujar Pak Abidin tersenyum. Lalu bapak bagaimana? Tanya Zaki. Bapak sudah tua. Sudah saatnya benda-benda ini bapak turunkan pada seseorang. Dan berhubung bapak tidak punya anak, jadi bapak serahkan benda ini padamu untuk kau jaga dan rawat. Begitu juga sebaliknya, dia akan menjagamu juga, jawab Pak Abidin. Lalu untuk ayah, ibu, nenek, dan adik saya harus bagaimana, Pak? Apa yang harus saya lakukan untuk melindungi mereka? Tanya Zaki. Pak Abidin menghela nafas. Ia memandang ke arah kaligrafi dinding rumahnya itu. Bapak akan mencoba membantu keluargamu. Besok bapak akan ke rumahmu, ujarnya kemudian. Zaki menghela nafas lega. Ada rasa tenang sekarang. Ia yakin jika Pak Abidin pasti bisa mengalahkan apapun itu yang mencoba menghancurkan keluarganya satu persatu. Sekitar pukul 10 malam, Zaki pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor Karisma yang ia pinjam dari tukang kebun keluarganya. Zaki menembus jalanan gelap dengan dibantu pencahayaan dari lampu motornya. Saat sudah dekat dengan rumahnya, Zaki melihat seseorang sedang membungkuk-bungkuk di sana. Zaki mempercepat laju motornya, dan begitu sudah agak dekat dengan orang tersebut, tiba-tiba Zaki mendapat serangan. Orang itu menendangnya hingga ia dan motornya terjatuh. Orang misterius itu langsung berlari setelahnya. "Hei, apa yang sudah kau lakukan?" bentak Zaki berusaha mengejar orang misterius itu. Namun ternyata orang yang memakai mantel hitam, topi merah, dan penutup wajah tersebut sudah masuk ke dalam mobilnya dan langsung melaju. Deru suara mesin mobilnya membelah kesunyian malam. Zaki meringis kesakitan. Ada goresan kecil di bagian kakinya. Zaki mengeluarkan senter dari dalam tas, lalu mulai mencari apa yang dia cari ataupun diletakkan oleh orang misterius tadi di sana. Zaki melihat tanah yang membentuk gundukan kecil, dan Zaki pun segera menggalinya dengan tangan. Ke dalam lubang itu sekitar 2 cm. Di sana ada bungkusan kecil mirip kain kafan berwarna putih. Zaki mengambilnya dan mulai mencari lagi. Ternyata di beberapa bagian tempat di sana terdapat 7 lubang dengan isi yang sama, yaitu bungkusan kecil mirip kain kafan. Zaki mengumpulkan semuanya dan memasukkannya ke dalam tas. Zaki sengaja masuk rumah dari jalan samping yang terhubung ke ruang dapur. Di dapur terlihat seseorang laki-laki berusia 50 tahun tengah merokok. Ia tersenyum pada Zaki. Itu adalah Amang Asman. Beliau ini merupakan tukang kebun keluarga Pak Rahman. "Mang, apa Amang pernah melihat ada orang aneh yang entah ngapain di halaman?" tanya Zaki seraya duduk di dekat lelaki parubaya itu. Mang Asman terlihat mengingat-ingat sesuatu. "Iya nak, orangnya pakai mantel hitam, terus pakai penutup wajah juga. Amang lihat dia sering mondar-mandir di seberang jalan rumah itu," ujar Mang Asman. Zaki mulai menduga-duga. "Mang, apa Amang pernah kepikiran jika penyakit kakek dan abah itu aneh?" tanya Zaki. "Ya, Amang memang berpikir seperti itu," jawab Mang Asman. "Dan setelah kakek meninggal, rasanya rumah ini semakin menyeramkan saja, Mang," ujar Zaki. Dan memang benar, rumah besar itu terasa lebih sunyi dan menyeramkan. Tidak ada lagi keceriaan di rumah tersebut. Padahal rumah itu dihuni oleh satu keluarga dan beberapa pembantu, tapi tetap saja terasa sunyi. Apalagi semenjak kakeknya Zaki meninggal. "Tolong!" teriak suara ibunya.
Zaki dan Mang Asman segera bergegas menyusul ke arah suara. Terlihat ibunya terisak sambil memeluk tubuh ayahnya yang sedang kejang-kejang dan muntah berwarna hijau pekat. Mang Asman yang memang menyukai hal-hal mistis itu pun langsung mendekati Pak Rahman. Saat dibalikan ternyata tubuh Pak Rahman separuhnya sudah mulai membiru. Garisnya nyata terlihat membentang dari atas kepala hingga tak terlihat lagi karena tertutup baju. Zaki terengah melihat keadaan ayahnya. Ia tak kuasa menahan tangisnya. "Tolong ambilkan air segelas, Ki," perintah Mang Asman sambil terus mentiup-niup kepala Pak Rahman. Zaki bergegas berlari ke dapur untuk mengambil segelas air yang diminta oleh Mang Asman. Biar! Saat ia menuangkan air ke dalam gelas, tiba-tiba gelasnya pecah. Zaki mencoba tetap tenang, namun tubuhnya masih gemetar. Lalu ia mengambil gelas yang lainnya dan mengisinya dengan air. "Ini, Mang," kata Zaki seraya memberikan gelas berisi air. Mang Asman menerimanya, lalu mulutnya mulai berkomat-kamit. Di akhirnya ia mentiup air tersebut dan membantu Pak Rahman untuk meminum air itu. Beberapa saat setelah meminum seteguk air dari Mang Asman, Pak Rahman mulai beraksi. Ia mengerang kesakitan dan brak, ia muntah lagi. Kali ini ada beberapa lintah hidup menggeliat di antara muntahannya itu. Zaki menutup mulutnya. Perutnya tiba-tiba terasa mual. "Zaki," ucap Pak Rahman lemah. "Zaki di sini, Bah," jawab Zaki. "Tolong jaga ibu dan adik-adikmu ya, Nak. Jangan menyimpan dendam pada siapapun ya, Ki," ucap Pak Rahman terbata-bata. Zaki menangis mendengar ucapan ayahnya. Ia melihat sudah tidak ada semangat hidup pada ayahnya. "Jangan bicara begitu, Bah. Zaki janji akan menjaga ayah, ibu, dan adik-adik," jawab Zaki. Ia mulai terisak. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," ucap Mang Asman seraya membisikkannya ke telinga Pak Rahman. Pak Rahman mengikuti apa yang diucapkan oleh Mang Asman, dan kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya. "Abah!" teriak Zaki. Pak Rahman meninggal dengan bibir yang tersenyum. Ada kedamaian di wajahnya. Mang Asman juga ikut menangis, karena memang Pak Rahman ini orang yang sangat baik pada siapapun. Tentu saja kepergiannya akan sangat membuat orang-orang bersedih, termasuk orang-orang yang pernah ia bantu. Mang Asman mengusap pelan pundak Zaki untuk menenangkannya yang sedang histeris. Sementara ibunya ternyata sudah pingsan karena tidak kuat melihat suaminya yang meninggal dengan cara seperti itu. "Ada apa ini?" tanya Fiona yang sudah terbangun dari tidurnya dan sekarang berada di ambang pintu kamar disusul oleh Fioni dan Ardian. Zaki menoleh. Ia kembali terisak. "Abah meninggal," ujar Zaki terisak. Ardian dan adik-adiknya segera masuk ke dalam kamar. Mereka menangis di samping ayah mereka yang sudah meninggal. Mang Asman pun segera membersihkan ruangan tersebut. Sementara Zaki membersihkan tubuh ayahnya dibantu oleh Ardian. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun. "Aku berjanji, Bah, aku akan menjaga ibu dan adik-adik," bisik Zaki seraya mencium ayahnya yang sudah dikafan dan akan segera dibawa ke pemakaman. Saat pemakaman, Bu Rahman dan anak-anaknya mencoba untuk menahan tangis kesedihan mereka. Namun itu tidak berhasil karena banyak yang menghadiri pemakaman Pak Rahman.
ikut menangis saat melihat jenazah Pak Rahman dimasukkan ke dalam liang lahat. Malam harinya Zaki dan Ardian duduk di bangku halaman rumah, sementara Fiona dan Vioni bersama ibu mereka. Kakek dan abah meninggal dengan cara yang tidak wajar. Apa dugaanku benar ya? Jika ada yang menginginkan keduanya meninggal, gumam Ardian. Kurasa tidak hanya ayah dan kakek, tapi bisa saja kita semua, ucap Zaki. Ardian menghela nafas. Sudah cukup kita kehilangan kakek dan abah. Jangan sampai ada lagi yang selanjutnya. Aku akan mencari tahu siapa yang sudah berbuat seperti ini pada keluarga kita, ujar Ardian. Zaki terperangah mendengar perkataan adiknya itu. Ia tidak menyangka jika Ardian yang terlihat manja dan cengeng bisa berkata seperti itu saat ini. Ya, kau benar. Aku memang sedang mengusut semua ini. Siapa yang ada di balik kematian kakek dan abah? Ucap Zaki. Tiba-tiba mereka melihat seseorang sedang berjalan ke arah mereka. Zaki yakin itu adalah orang yang meletakkan benda-benda aneh di rumahnya. Zaki kemudian menarik tangan Ardian untuk bersembunyi. Bangku di halaman itu memang agak gelap karena lampunya yang sudah lama mati dan belum diganti. Orang itu terlihat mengendap-endap memasuki halaman. Apa itu maling? Bisik Ardian. Kemarin aku bertemu orang itu juga. Aku ditendang saat masih berada di atas motor. Dan setelah aku mencari apa yang dicari oleh orang misterius tersebut di halaman, aku menemukan bungkusan kecil. Aku yakin dia adalah orang yang menyantet keluarga kita, jawab Zaki berbisik. Ardian mengepal tangannya, lalu ia berjalan mengendap-endap ke arah yang gelap, hingga akhirnya Ardian hilang di kegelapan. Dan tiba-tiba dari arah luar terdengar suara perkelahian. Zaki segera menyusul suara itu, dan ia kembali dibuat terperangah saat melihat Ardian berhasil melumpuhkan orang misterius itu. Buka penutup wajahnya, ujar Ardian masih terus berusaha mengunci pergerakan dari orang misterius itu. Namun belum sempat ia membuka penutup wajah orang tersebut, tiba-tiba ada mobil yang melaju ke arah Ardian. Namun dengan gesit Ardian melemparkan orang misterius tadi ke arah mobil, dan ia segera berguling ke pinggir jalanan. Orang misterius tadi terlihat terkapar karena ditabrak. Saat Zaki dan Ardian ingin melihat lebih dekat lagi, namun dari dalam mobil muncul dua orang berpakaian sama. Salah satunya mendongkak senapan angin ke arah Zaki dan Ardian, sementara yang lainnya memasukkan orang misterius yang tertabrak tadi. Dan dengan masih menodongkan senapan angin, orang itu masuk ke dalam mobil dan sesaat kemudian mereka meninggalkan Zaki dan Ardian. Sial, umpat Ardian. Dari mana kau bisa bela diri? Tanya Zaki. Sudah sejak lama. Kau tidak akan percaya jika aku beritahu. Sengaja jika di rumah aku menonjolkan sifat manjaku dan lain-lain. Tapi jika di luar rumah aku bukanlah Ardian yang kau kenal cengeng, manja dan lain-lain itu, jawab Ardian. Zaki kagum pada adiknya. Mereka berdua pun berjalan santai masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba Zaki melihat ada bola api yang melayang di atas rumah mereka dan kemudian menghilang. Dan bersambung. Itulah kisah misteri yang berjudul Keluarga Tumbal Persaingan bagian yang pertama. Nanti saya akan lanjutkan lagi ke bagian yang berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
horor.